Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua ya? Saya yakin kalian meskipun di rumah, kalian tetap bisa menjaga kesehatan dan kalian tetap semangat belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Tentang minuman keras nanti akan kita bahas sekalian tentang narkoba dan zat adiktif lainnya, karena persamaan sifatnya yang merusak anggota tubuh fisik maupun mental dan juga memabukkan. Nah, anak-anak lebih jauh tentang apa itu minuman keras, judi dan pertengkaran, kalian ikuti terus pelajaran dari Bu Farida. Anak-anak, tentang minuman keras, narkoba, judi dan pertengkaran, saya yakin bagi kalian bukan sesuatu yang asing, karena ini sering kita lihat tayangan televisi ataupun yang kita dengar di sekitar kita, masih adanya minuman keras, narkoba, kemudian judi dan juga pertengkaran. Apa itu minuman keras? Minuman keras adalah segala bentuk minuman yang memabukkan. Minuman keras ini sifatnya adalah candu atau dalam bahasa Jawanya nagih. Jadi kalau seseorang minum minuman keras, mungkin yang pertama mencoba, maka selanjutnya dia akan ingin terus dan ingin terus. Oleh karena itu, jangan sampai kalian berusaha untuk mencoba, karena biasanya di awal adalah dari mencoba. Minuman keras ini sangat membahayakan kita karena dapat merusak tubuh maupun merusak mental. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita dari adanya minuman keras. Hampir sama dengan minuman keras adalah narkoba dan zat adiktif lainnya atau yang sifatnya candu, karena itu sama-sama memabukkan dan kemudian sama-sama merusak tubuh maupun mental. Sesuatu yang memabukkan bisa menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya, dan itu bisa menjadi pemicu munculnya banyak sekali persoalan, bahkan bisa sampai kepada munculnya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mungkin bisa mengarah kepada tindakan kriminal yang akan merugikan diri kita maupun masyarakat. Judi adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak yang lain, yang biasanya dikaitkan dengan sesuatu transaksi atau kegiatan. Transaksi atau kegiatan yang dikaitkan itu biasanya dalam bentuk mungkin sabung ayam, atau mungkin dalam bentuk permainan, dan bahkan sekarang ini sudah banyak sekali permainan online yang sebenarnya di dalamnya terdapat muatan judi. Oleh karena itu, anak-anak, hati-hati ketika kalian melakukan sesuatu, dilihat betul apakah yang dilakukan itu memiliki ciri-ciri dari judi, atau dalam bahasa mudahnya, judi itu bisa disebut taruhan. Yang taruhan itu akan menguntungkan satu pihak dan pihak lain pasti akan dirugikan, dan itu dilarang di dalam agama kita. Biasanya anak-anak senang bermain. Nah, judi pun juga bisa masuk di dalam permainan, mulai permainan tradisional pun juga bisa, dan apalagi permainan modern. Oleh karena itu, berusahalah untuk menghindari segala bentuk yang mengarah kepada judi. Pertikaian adalah
pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang muncul dari permasalahan yang ada, yang menyebabkan beberapa pihak tidak akur. Pertikaian ini dilarang di dalam agama Islam karena ini bisa menyebabkan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang itu sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan larangan minum minuman keras atau narkoba, kemudian melakukan judi, dan juga pertengkaran atau percekcokan, pertikaian sesama manusia. Nanti kalian lihat di dalam pembelajaran kita adanya ayat-ayat yang terkait dengan itu. Anak-anak, setelah kalian tadi membaca ayat-ayat yang terkait dengan 3 hal tersebut atau 4 dengan narkoba, maka jelas sekali bahwa Islam sangat melarang keras adanya 3 hal tersebut. Kalau Islam melarang, pasti ada hikmah di balik itu. Sekarang terbukti banyak sekali tayangan televisi ataupun di media cetak, koran, majalah, ataupun kita lihat di media elektronik HP kita, dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya minuman keras, narkoba, judi, dan pertengkaran. Nah, nanti kalian lihat pada tayangan televisi yang akan saya tunjukkan bagaimana dampak dari 3 hal tersebut yang sangat merugikan kehidupan kita. Mari kita lihat tayangannya. Akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan kini bertambah menjadi 13 orang. Ke-13 korban itu tersebar di 5 wilayah di Jakarta Timur. Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana Marpaung menjelaskan ke-13 korban tewas diketahui tersebar di kawasan Duren Sawit, Jatinegara, Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Depok. Kami telah bersama dengan jajaran telah mengamankan 12 tersangka yang mana tersangka tersebut diduga telah melakukan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 KUH pidana. Adapun dari ke-12 tersangka ini Jawa Barat. Pelaku adalah tersangka tawuran pelajar di Sawangan, Depok, Jumat lalu yang mengakibatkan seorang pelajar tewas dan seorang lainnya luka berat. Hasil pemeriksaan 2 dari 5 pelaku, yakni diketahui AQ sebagai pelaku pembacokan terhadap MN hingga tewas. Dan 2 pelaku lainnya yang menyebabkan korban mengalami luka berat. 5 pelaku. Ironisnya 3 pelaku telah dikeluarkan dari sekolah namun tetap pamit bersekolah dan menghabiskan waktu untuk tawuran. Allah melarang manusia untuk minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, melakukan judi, kemudian pertikaian atau pertentangan, percekcokan dengan manusia lain. Tentunya bukan sesuatu yang sia-sia.
Allah menetapkan hukum itu pasti ada hikmah di balik itu, dan itu untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, menjaga eksistensi manusia supaya manusia tidak menjadi makhluk yang rendah, tetapi manusia menjadi makhluk yang tinggi derajatnya.